memberikan bantuan sembako dan daging hasil pemotongan hewan kurban tadi. Dan ini program dari Bapak Kapolda, yaitu program kurban barokah. Jadi hasil pemotongan hewan tadi pagi yang anggarannya berasal dari anggota kami Polres Bekasi dikumpulkan dan dijadikan hewan kurban. Alhamdulillah tadi sudah terpotong dan sudah bagi-bagi dalam satu rumah. Selain lagi yang kita bagikan, kita juga memberikan sembako, beras dengan beberapa item kebutuhan lainnya. Ini insya Allah akan kita berikan kepada pegawai atau karyawan mall SGC yang dalam PPKM darurat ini ditutup sementara. Langsung ya. Di sebelah. Iya, ini pakai Pak. Pokoknya. Mana yang masih ada? Ini ada bantuan dari Bapak kan bisnisnya kan kerja di SPC. Di mana? Iya. Mas kerja di mana? Saya jualan di pasar. Pasar. Di mana situasi jualan? Ya. Ya gimana Pak ya? Kalau dibilang ada orang yang nggak ada Pak. Tapi dapat berapa? Apa betul aja? Kadang gimana Pak? Namanya pasar ya, yang di sono kan keadaan begitu orang nggak ada Pak. Kadang nggak pelaris kita. Bapak di sini. Pak, kalau uang sih ada buat makan ya. Kalau buat pelaris belum. Apalagi Tanah Abang ditutup kan, jadi barang-barang baru belum Oh, ada. Mas kerja di Tanah Abang. Oh, Iya, kerja di belanjanya. sini ya, belanjanya. Heeh. Oh, jadi nggak jualan sekarang nih. Jualan Pak, Tapi- buka tapi tapi orang nggak ada. Apalagi beli musim nggak ada. PPKM begini. Istri juga sekarang nggak kerja kan? Enggak, Orang dia mau tutup, online. kan? Oh, jadi online. Iya. Tapi tetap bertahan ya. Nah, ini dari Polres Metro Bekasi ya. Coba dibuka itu. Ini yang pertama ada hewan kurban nih, daging kurban ya. Kurban barokah. Insya Allah berkah ya. Nah, ini ada bantuan beras ya. Iya Pak. Insya Allah bisa meningkatkan Terima kasih Pak ya. ya. Ada lagi. Assalamualaikum. Nah, pakai maskernya. Pakai maskernya, Pak. Lagi pada ngapain nih? Sendirian aja. Iya. Ini Mas. Mas jualan apa? Di Padang ya? Iya. Mana? Nanti yang dicari pakai apa? Beras. Ada tabungan ya dikit ya. Kalau nggak dagang nggak bisa makan. Kalau kita kan ini Sekarang dagang nggak? nggak semenjak pasar malam itu kan kita kan begitu tuh. Pasar malam di mana? Ini di perumahan, ya di
bermain GCC. Tapi kan memang paham ya, jadi kenapa ditutup itu kan supaya tidak terjadi penularan. Jadi selalu berkah. Dan selain itu kita ada sembako, beras untuk mengingatkan beban bapak. Insya Allah. Terima kasih Pak. Nanti juga pasti pemerintah akan memperhatikan orang-orang seperti bapak ya. Jangan berdoa aja, tapi sabar. Bapak jualan ikan. Bapak apa usahanya? Jualan apa? Di SGC SGC ya. Gimana pakai sekarang? ya, kalau lagi sekarang mah lockdown PPKM ini kan Ini kami ada bantuan nih Pak. Sedikit. Lagi korban ya, korban barokah. Nah ini beras, Allah. Terus Bapak ya, mohon doanya juga cepat baru nih Bapak ya. Udah. Terus gimana bayar kontrakan? Belum banyak sih. Tapi Belum lagi. nanti kan perpanjangannya sebelum mudah-mudahan cepat selesai. Ada akhir Juli selesai, COVID ini mulai menurun. Yang penting kalau lagi di rumah kan gini, masak mama dulu. Ya, COVID-nya lagi, tahu kan COVID-nya lagi berbahaya kan? Ya. Nah, ini untuk meringankan, buat masak-masak dagingnya. Masak kan nih? Masak. Masak ya. Nah ini ada beras juga ya. Anda bisa membantu ya. Ya. Berdoa ya. Ya. Itu sudah berapa lama Mbak nggak kerja ini Mbak? Udah 17 hari ya, Mbak. 17 hari. Terus makan sehari-hari gimana Mbak? Makannya gimana seadanya? Mbak kerja harian, gajinya harian? Iya, harian. Sehari berapa Mbak? Sehari tergantung. Oh tergantung ramenya ya. Terus selama ini 17 hari ini nggak dapat penghasilan? Enggak ada. Harapan Mbak sendiri dengan adanya ini bantuannya gimana Mbak? Harapannya aku ya nggak tahu, makasih aja. Bisa buat makan ya ke depannya. Selama ini buat bayar kontrakan apa dari mana Mbak? Belum bayar kontrakan sih. Belum ada. Solusinya kepada pemerintah gimana Mbak? Solusinya biar cepat berakhir aja. COVID-nya ya? Dengan Mbak siapa Mbak? Oh, satu handphone. Nah, tutup semua itu. Udah tutup semua. Berapa hari? Udah 12 hari ya? 12 hari ya? Ya. Tapi mengerti ya, kenapa PPKM itu harus dilakukan. Karena memang lonjakan COVID saat ini memerlukan upaya yang luar biasa. Tapi yakin pemerintah tidak mungkin tidak memperhatikan masyarakat. Salah satunya kami adalah memberikan bantuan hari ini untuk meringankan beban Pak siapa namanya? Hanafi. Kita ada daging kurban, ini kan momentumnya momentum kurban ya. Ini ada daging kurban, insya Allah bermanfaat. Nanti ada beras ya, bisa meringankan Bapak. Kalau berdoa ya, Ibu berdoa ya. Supaya COVID ini cepat berlalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, kita ketahui bersama adanya kegiatan PPKM darurat ini pasti ada dampak. Namun kami bagian dari pemerintah Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi tidak mungkin melalaikan ya kesulitan warganya. Hari ini dengan momentum Idul Adha, kami melakukan pemotongan hewan kurban dan hasilnya kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang terdampak lonjakan COVID-19 ini. Kita bagikan daging kurban, kita buat bentuk paket ya, kurang lebih 1,5 kilogram. Kita tambah juga dengan beras dan minuman vitamin C sehingga untuk meningkatkan imunitas mereka. Yang saya sasar hari ini adalah pegawai-pegawai yang bekerja di Mall SGC atau
sentra grosir Cikarang yang mulai tanggal 3 kemarin, 3 Juli kemarin ditutup dengan adanya kebijakan PPKM darurat. Tentunya dengan penutupan atau meniadakan operasionalisasi kegiatan ekonomi di SKC itu, para karyawan ini pasti terdampak secara ekonomi. Ya, yang tadinya mereka bisa dikatakan sebagai kelas menengah ya, karena pendapatannya bisa dikatakan di atas 3 sampai 4 juta per bulan. Namun karena ada dampak seperti ini, maka dia bisa masuk ke kelas bawah ya. Karena tidak ada penghasilan sama sekali, sementara kebutuhan untuk membayar kontrakan, kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli sembako itu tidak mereka dapatkan atau tidak mereka punya. Nah, inilah yang kita sasar, karena selain masyarakat yang kelas bawah yang sudah terdata oleh dinas sosial, masih banyak masyarakat yang mendekati kemiskinan yang tidak terdata oleh dinas sosial, seperti orang-orang yang saya sasar hari ini, termasuk pedagang kaki lima, supir angkot, kemudian konter-konter handphone ya, kemudian tukang cukur dan lain-lain ya. Ini kita sudah lakukan pendataan, tentunya bersama-sama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, bersama-sama dengan TNI, bersama-sama dengan Dinas Sosial. Nah, setelah kita datakan, insya Allah bantuan yang diberikan oleh Polri didiskusikan sampai tingkat bawah ke Polres maupun Polsek. Kita akan sasar kepada masyarakat seperti itu, sehingga tepat sasaran, tepat guna, dan tentunya akan mengurangi beban dari masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Dan untuk malamnya sendiri ada berapa ini dan yang dibagikan? Paket yang kami siapkan hari ini ada 50 paket ya. Sasarannya adalah masyarakat-masyarakat yang terdampak karena tidak bisa bekerja lagi. Ini serentak dan di Sepolres Ya, kalau untuk seluruh polsek sudah mengerjakan juga ya. Sasarannya tadi pedagang kaki lima, kemudian supir angkot, ojek online, ya, kemudian tukang cukur, pegawai laundry, pegawai konter handphone dan seterusnya. Ini sesuai dengan data yang masing-masing polsek miliki ya. Tentunya masyarakat yang terdampak COVID-19. Jalan. Makasih ya Bu. Sabar ya Pak ya. Karena itu mana meninggal? Warga Oh, servis handphone. Itu sudah berapa lama Pak nggak buka servisan Pak? sekitar 18 harian. 18 hari. Penghasilan Bapak berarti udah nggak dapat sama sekali? Ya masih ada Pak. Ya kadang-kadang ada teman yang ngantri servisan baru kita bantu. Jadi servisnya jemput bola atau datang ke sini? Jemput bola. Gitu ya. Iya. Tapi drastis menurun. Ya gratis banget menurunnya Pak. Untuk sehari-hari seperti ini gimana Pak? Kebutuhan sehari-hari? Ya sebenarnya ya ngerasain ini juga Pak. Gimana ya namanya kondisi lagi begini ya harus kita terima. Mau gimana lagi? Emang keadaannya yang begini. Bapak servisnya di ini, bukannya di mall juga? Iya di Mall SCC. Jadi nggak bisa pulang kampung juga Pak? Pulang kampung nggak bisa. Dilarang katanya. Makanya kan kita juga bingung mau pulang kampung nggak bisa. Di sini juga keadaan begini ya kita harus sadar aja udah kita jalanin aja. Lu dengan adanya dapat bantuan ini gimana? Ya sangat membantu mengurangi beban lah. Usaha gitu, ada usaha susu murni, saya nggak pakai hijab. Susu murni, terus juga supply ke pabrik-pabrik juga kayak trading gitu. Apa aja yang pabrik butuhin kayak palu gada lah gitu bahasanya. Jadi itu positif Pak. Sorry, negatif.
2 kali tes PCR negatif, terus terakhir juga antigen negatif. Tapi karena ada penyakit bawaan, mungkin jantung, kayaknya 4 jam masuk isolasi, langsung aja saya langsung dikabarin. Bukan aja sih, pokoknya yang payah tuh saya, yang positif tuh saya, yang sampai mau meninggal tuh saya. Tapi kenapa beliau yang diambil gitu, saya sampai ya Allah kok saya sampai nggak percaya sejahat itu COVID. Makanya saya tuh kalau keluar gitu pergi kemana-mana ada orang nggak pakai masker, saya cuma bisa ingetin COVID itu ada, COVID itu jahat, COVID itu bahaya banget. Saya tuh sampai yang cuma bisa tuh bagi-bagi ngingetin sesama orang jangan nyampe. Nah, ini dari kami, dari Bidang Polri, insya membentuk empati kami. Makasih banyak ya Pak. Ibu juga yang Ya, semoga bapak-bapak semuanya diberi kesehatan sama Allah, dijauhkan dari segala macam penyakit, panjang umur, berkah ya Pak. Ibu juga. Iya Pak. Terima kasih Bu. Iya Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat bertugas Pak. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak. Kerja apa Bapak dagang, Mbak? Saya karyawan swasta sama dagang online juga kadang-kadang. Terus selama PPKM darurat ini ikut dirumahkan atau gimana? Di rumah kan Pak. Terus juga nggak bisa jualan online ya, karena kan saya kebanyakan di DO, delivery order. Jadi ya di PPKM juga. Terus selama ini apa sih yang Mbak alami, Mbak, selama PPKM kesulitannya, Mbak? Ya pemasukan otomatis nggak ada, tapi kita pengeluaran tetap jalan. Ditambah saya baru ditinggal suami saya meninggal karena COVID, dan saya juga baru pemulihan sembuh dari COVID. Itu benar-benar makannya harus dijaga, vitamin segala macam, jadi banyak banget pengeluaran yang harus dikeluarin sampai ya bisa dibilang habis-habisan lah gitu Pak. Terus Mbak sendiri apa yang diharapkan Mbak selama masa berlaku PPKM ini, Mbak? Saya berharap semua masalah, terutama corona ini cepat selesai. Mungkin jika nggak selesai, dari pihak pemerintah bagaimana penanganannya atau solusinya. Karena mungkin bukan saya aja yang susah, mungkin di luar sana banyak yang lebih susah dari saya gitu, banyak yang lebih membutuhkan juga dari saya. Ya kita berharap mungkin kita untuk new normal mungkin masih jauh ya. Ya minimal kita jangan seperti di lockdown kayak gini lah Pak gitu, karena kan kita juga butuh tetap menyambung hidup gitu. Nah, himbauan untuk masyarakat terkait masalah COVID gimana, Mbak? Untuk himbauannya sendiri tetap pakai masker, ikuti anjuran pemerintah. Jika memang harus dulu ada 3M, sekarang pakainya 5M. Tolong diperhatiin, lebih diperhatiin lagi kesehatannya. Jika memang merasa sakit, segera periksa. Walaupun misalnya hasilnya positif atau negatif, lebih baik diperiksa. Dan kemana-mana gunakan masker, cuci tangan, itu yang paling utama. Terus juga makan ya, yang paling penting itu makan dan vitamin.